Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Baik, hari ini hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 kita melanjutkan materi yang kemarin. Materi hari ini adalah menyajikan hasil laporan kegiatan. Ya, teman-teman bisa baca kompetensi dasar pengetahuannya dan kompetensi dasar keterampilannya masih sama ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman pernah lihat berita di televisi? Pasti pernah ya. Ya, biasanya dalam sebuah acara berita ada reporter yang melaporkan hasil pengamatan atau wawancara terkait dengan berita yang akan disajikan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sih laporan itu? Nah, ini dia. Laporan adalah sebuah tulisan yang dibuat setelah melakukan sebuah kegiatan yang dilaporkan dalam bentuk laporan tertulis ataupun laporan lisan. Jadi, laporan itu ada dua bentuk, secara tertulis dan secara lisan. Ya, di bentuknya dilaporkan, tapi setelah melakukan sebuah pengamatan atau wawancara. Seperti itu ya, teman. Nah, dalam penyajian laporan lisan, nah untuk penyajian lisan itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan, seperti misalnya gerak-gerik, sikap, hubungan langsung dengan lawan bicaranya, terusnya apalagi saat memberikan tanggapan ya, ini penting, atau komentar, baik kritik ataupun pujian, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Ya, seperti ini, dalam memberikan kritik atau pujian, ketika melakukan sebuah wawancara atau pengamatan, teman-teman harus ingat 3 hal ini. Pertama, kalimat positif. Yang kedua, alasan yang kuat. Ketiga, santun, efektif, dan komunikatif. Jadi tidak asal memberikan pujian atau kritikan, tapi harus disertakan dengan alasan yang kuat, bahasanya santun, efektif, tepat sasarannya, dan komunikatif. Tidak jenuh ya. Nah, terus juga harus dengan kalimat yang positif. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, terus dalam membuat laporan kan pasti bingung nih teman-teman, bikinnya harus kayak gimana ya Miss ya. Ini ada formatnya. Jadi dalam laporan itu ada format umumnya. Apa aja? Pertama, nah ini ada unsur atau unsur pokoknya. Pertama adalah pendahuluan, isi, penutup. Jadi dalam membuat laporan, teman-teman harus memenuhi 3 unsur ini, pendahuluan, isi, dan penutup. Miss jelaskan ya. Nah, ini formatnya sudah ada di LKPD kalian, nanti teman-teman bisa lihat di LKPD. Apa sih pendahuluan? Nah, pendahuluan ini berisi tentang identitas umum, seperti misalnya judul laporannya, judul laporan kegiatannya tentang apa, metodenya, tanggal pasti ya, wawancaranya, dan tempat pengamatan. Itu ada di pendahuluan. Jadi setiap laporan kegiatan, pendahuluannya harus berisi tentang identitas umum. Yang kedua ada isi. Isinya apa sih? Nah, isi berisi tentang informasi umum, tentang objek pengamatan dan fakta-fakta yang diperoleh. Dari mana? Dari hasil pengamatan atau dari hasil wawancara teman-teman. Yang ketiga, unsur pokoknya adalah penutup. Nah, penutup ini berisi tentang kesimpulan. Jadi, teman-teman setelah melakukan wawancara kan biasanya pasti tuh teman-teman akan mendapatkan informasi penting. Nah, nanti teman-teman bisa memberikan kesimpulan yang nanti diletakkannya di penutup. Ya, kayak gitu. Ini adalah contoh format laporan kegiatan. Selanjutnya, tadi kita udah ngomongin masalah wawancara. Wawancara itu apa sih? Nih, wawancara adalah percakapan antara 2 orang, minimal 2 orang, karena nggak bisa dilakukan sendiri gitu. Jadi harus minimal 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Seperti itu. Ini ada contohnya ya. Sebelum ke contoh, teman-teman harus mempersiapkan pertanyaan dulu sebelum melakukan wawancara. Biasanya kita menggunakan rumus adik Simba. Adik apa, menanyakan hal, di mana menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, siapa menanyakan orang, mengapa menanyakan alasan, dan bagaimana menanyakan cara. Jadi sebelum teman-teman melakukan cara, teman-teman harus membuat pertanyaan. Nah, untuk memudahkan agar teman-teman tidak bingung, gunakan rumus adik Simba ini. Gitu. Ini ada contoh wawancaranya ya.
ya, yang seharusnya berperan untuk menjaga kebersihan adalah semua murid dan guru yang ada di sekolah. Selain itu, memulai dari diri sendiri untuk membiasakan kebersihan baik dari rumah maupun di sekolah. Wah, jawaban kakak bagus sekali. Terima kasih atas waktunya, Kak. Maaf sekali lagi mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Ya, baik teman-teman, itu adalah contoh wawancara ya. Jadi nanti teman-teman buat seperti itu, melakukan wawancara dengan ayah atau bunda. Di video kan, jangan lupa. Oke, selanjutnya adalah tentang ini laporannya, contoh laporan hasil kegiatan. Ini hasil dari tadi wawancara, contoh wawancara yang ada di video. Jadi pendahulunya diisi, pencemaran lingkungan, terus isinya dari hasil wawancara, penutup bisa berupa kesimpulan dari isi. Baik teman-teman, terima kasih. Jangan lupa jika teman-teman menerima berita, dipastikan dulu, ditabayunkan dulu. Dan ketika teman-teman menyampaikan berita pun atau laporan, teman-teman harus mengatakannya dengan jujur. Sekalipun hasil laporan teman-teman tidak berdasarkan keinginan atau harapan teman-teman. Jadi utamakan ya kejujuran. Baik, terima kasih. Jangan lupa teman-teman isi LKPD-nya ya. Jika ada yang kurang paham bisa bertanya ke Miss Evita. Jangan lupa videokan wawancaranya. Sebelumnya buat dulu pertanyaannya agar tidak bingung, videokan, setelah itu dibuat laporan kegiatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.